Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuma Education Center. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi di kelas 7 SMP, yaitu bab tentang bilangan bulat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya 3 hal tentang bilangan bulat, yaitu tentang pengenalan terlebih dahulu ya. Kita berkenalan dengan bilangan bulat supaya tahu apa sih bilangan bulat itu. Baru kalau sudah tahu bilangan bulat, kita akan mencoba mengurutkan bilangan bulat. Kemudian yang nanti di terakhir kita akan membandingkan bilangan bulat gitu. Oke, kita langsung mulai saja di bahasan yang pertama. Nah, kita kenalan dulu dengan bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat itu ialah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 jenis bilangan, ada positif, negatif, sama nol. Nah, positif itu biasanya ditandai dengan tanda plus gitu ya. Gitulah, plus ya. Kalau negatif tandanya minus atau strip kayak gini. Nah, kalau digambarkan di garis bilangan, kalau digambarkan garis bilangan seperti ini nih. Nah, 0 itu ada di posisinya di tengah nih. Kalau misalkan positif itu berada di kanannya 0, kalau di negatif itu ada di sebelah kirinya 0 gitu. Nah, kalau yang bisa perhatikan, kalau misalkan positif itu kan di kanannya 0 nih. Nah, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau semakin ke kanan itu kita perhatikan nilainya itu kan semakin besar gitu ya. Kayak misalkan nih 0 sama 2 nih. 0 sama 2 lebih besar mana? 2 kan? Kenapa? 2 ini positif 2 ya. Positif 2 ini ada di sebelah kanannya 0. Tuh, jadi kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar gitu. Nah, kalau ke kiri Pak. Nah, ke kiri itu ini kan bilangan negatif nih. Nah, semakin ke kiri itu nilainya akan semakin kecil. Ya. Kita perhatikan aja nih. Dari angka 1 kita ke 0 nih. 1 ke 0 ke kiri nih. Nah, 0 itu kan lebih kecil dari 1 kan? Kenapa nih? Dari sebelah kirinya 0 nih. Nah, sama nih, 0 ke negatif 1. Nah, negatif 1 itu lebih kecil dari 0. Kemudian negatif 1 ke negatif 2. Nah, negatif 2 ini juga lebih kecil dari 1 dan seterusnya. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kalau kita perhatikan angkanya semakin besar nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau dia tandanya negatif, semakin besar angkanya nilainya semakin kecil gitu ya. Oke, lanjut. Contoh, misalkan di sini ada beberapa bilangan ya. Anda di sini 2, negatif 12, 7, 0 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan mana sih yang merupakan bilangan positif gitu ya. Nah, bilangan positif itu ya bilangan yang tandanya positif gitu ya. Tapi kalau misalkan di bilangan bulat itu biasanya kalau di bilangan positif tanpa ada tanda tambahan apapun, tidak ada tandanya. Nah, mana? Ya ini nih. 7, 0 ya apa bukan? Bukan ya. Kenapa? 0 itu mempunyai jenis bilangan sendiri, itu bilangan 0. Jadi dia tidak termasuk bilangan positif, dia bilangan 0 gitu. Yang mana lagi? 6 gitu ya. Negatif ini ya enggak? Bukan ya, ini negatif 3. Mana lagi? 25. Jadi yang merupakan bilangan positif itu adalah 7 ya, kemudian 6 dan 25 gitu. Kalau misalkan sekarang, nah, mana yang termasuk bilangan negatif gitu. Nah, bilangan negatif itu tandanya apa tadi? Ada tambahan tanda di depan angka, yaitu tanda strip. Nah, ada tanda negatif mana nih? 12, kemudian ini negatif 3 sama negatif 103, ada tandanya di depan sini nih. Ini namanya tanda negatif, sehingga itu disebut dengan bilangan negatif. Negatif 12, negatif 3 sama negatif 103 gitu ya.
Jadi ini bilangan positif 7625, kalau yang negatif 12, negatif 3, negatif 103 ini disebut dengan bilangan negatif karena ada tanda negatif atau tanda strip di depan angka seperti itu ya. Nah, selain kita mengenal tentang bilangan bulat itu tadi, kita juga biasanya kita menemukan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Suhu pada malam hari di area pegunungan Dieng itu mencapai 2 derajat Celcius di bawah 0. Nah, kalau tadi bilangan bulat itu kan ada bilangan positif, negatif, dan 0 gitu ya. Berarti kita akan mengubah kalimat ini jadi bilangan, jadi bentuk suatu bilangan gitu. Nah, bilangannya bilangan berapa gitu ya. Nah, kita tentukan dulu di sini dia bilangan positif atau negatif. Nah, kita baca nih. Suhu pada malam hari di Dieng ya mencapai 2 derajat Celcius di bawah 0. Nah, ini ada kata-kata di bawah nih. Di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti kan lebih kecil dari 0 ya kan? Kalau lebih dari kecil dari 0 dia bilangan apa? Bilangan negatif gitu ya, bilangan negatif. Nah, kalau negatif berarti dia negatif berapa? Nah, di sini ada 2 derajat Celcius di bawah 0, berarti negatifnya negatif 2 gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah bilangannya negatif 2. Kalau yang kedua nih, di Jakarta suhu di siang hari mencapai 30 derajat Celcius di atas 0. Nah, kalau tadi di bawah 0, sekarang di atas 0. Kalau di atas berarti nilainya dia apa? Positif gitu ya. Kalau positif ya udah kita tulis saja positif 30 derajat Celcius ya. Atau nah kalau biasanya kalau di bilangan bulat nggak usah ditulis tanda plusnya ini, langsung aja 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, di perusahaan Honda mengalami kerugian sebesar 150 juta nih. Ada rugi, ada untung. Kalau rugi kira-kira plus apa minus nih, positif apa negatif rugi nih. Nah, namanya juga rugi pasti negatif gitu ya, tandanya pasti negatif. Negatif berapa ya ini? Negatif 150 juta atau 150. Tuh, yang terakhir. Penjualan sepatu di bulan Juni mengalami kenaikan sebesar 10%. Ada penjualan mengalami kenaikan. Kalau naik kira-kira positif atau negatif? Namanya naik, kenaikan berarti ya positif gitu ya. Nah, positif berapa? Ya positif 10 gitu ya. 10. Atau kalau bilangan boleh itu nggak usah ditambah tanda plus gitu ya, langsung aja 10 gitu. Oke, jadi itu salah satu bilangan bulat yang ada di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Nah, biasanya ya ini ada catatan nih, tambahan nih. Kalau biasanya tanda plus gitu ya, tanda plus sama minus gitu ya, positif atau negatif, ada kamusnya. Kalau plus itu biasanya kalau naik gitu ya, naik. Nah, lawannya apa tuh? Turun berarti kalau negatif. Terus apa lagi? Untung. Kalau lawannya berarti rugi, negatif. Apalagi naik, untung, apalagi atas gitu ya. Atas berarti kan positif, kalau bawah negatif dan sebagainya gitu ya. Nah, yang nilainya positif itu hal-hal yang baik-baik biasanya seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, yang perlu kita ketahui dulu bahwa tadi di awal juga sudah disinggung bahwa bilangan positif itu adalah bilangan yang lebih besar dari 0, sedangkan bilangan negatif itu adalah suatu bilangan yang nilainya itu lebih kecil dari 0 gitu. Ini kita ulang lagi di garis bilangan supaya tahu ini akan berhubungan dengan membandingkan. Nah, nih semakin ke kanan gitu ya, semakin ke kanan tadi sudah dibahas juga, maka nilainya semakin besar. Jadi kalau kita arahnya ke kanan ya, kita melangkah ke kanan, dia
akan nilai bilangnya semakin besar. Nah sebaliknya nih, kalau semakin ke kiri arahnya, maka nilainya atau bilangannya semakin kecil. Ini misalkan dari 0, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, negatif 4, negatif 5. Semakin ke kiri terus ya, semakin ke kiri terus gitu ya, itu semakin kecil. Nah, ini semakin kecil, negatif 6, negatif 100 ya, negatif 1000. Nah, itu semakin kecil. Tapi beda dah halnya dengan kalau misalkan kita ke kanan gitu ya. Kalau ke kanan itu semakin besar gitu ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, 10, 11, 100. Nah, positif tapi ya. Kalau positif berarti dia semakin besar seperti itu. Oke, kita coba ke mengurutkan bilangan bulat. Nah, kalau mengurutkan berarti kan dari yang kecil ke besar dari yang kecil gitu ya. Nah, jika mengurutkan bilangan itu dari yang terkecil, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mulai dulu dari bilangan yang paling kiri biasanya. Itu tadi. Kalau semakin kecil semakin kecil, berarti kalau kita mulai mengurutkan dari yang terkecil berarti dari yang kiri dulu gitu kan ya. Maksudnya bilangan terkiri pada garis bilangan gitu ya. Bilangan paling kiri pada garis bilangan. Nah, di sini ada sebuah catatan lagi. Biasanya nih ya, jika ada suatu bilangan negatif gitu ya, kalau dia bilangannya ada negatif, maka negatif itu didahulukan. Nah, sekarang untuk yang lebih besar, nih kebalikannya nih. Kalau yang mulai dari yang terbesar, kalau tadi di garis bilangan semakin ke kanan semakin membesar kan, maka kita mulai dari bilangan yang paling kanan pada garis bilangan ya, paling kanan pada garis bilangan. Atau kalau misalkan di kumpulan bilangan itu ada bilangan positif, maka bilangan positif itu didahulukan, kita pilih dulu gitu. Contohnya misalkan lebih paham, di sini ada beberapa bilangan kan ya. Ada negatif 12, negatif positif 7, 0, 6, dan seterusnya. Di sini disuruh untuk mengurutkan bilangan di atas itu tadi mulai dari yang terkecil. Nah, ingat, terkecil itu harus apa nih? Terkecil itu kita mulai dari bilangan yang paling kiri di garis bilangan. Bilangan paling kiri kan bilangan negatif kan. Nah, kalau misalnya ada bilangan negatif, maka bilangan negatif didahulukan. Kita coba bilangnya negatif mana nih? Ada negatif 12, negatif 3, negatif 103. Mana dulu? Yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kan negatif 103 kan. 103, negatif 103 itu paling kecil. Kenapa? Angkanya besar, tapi kalau dia negatif sehingga dia menjadi nilainya paling kecil. Jadi negatif 103 terlebih dahulu. Kemudian yang mana? Negatif 3 sama negatif 12 kecil mana? Kecil negatif 12 ya. Ingat, angkanya semakin besar, tetapi kalau negatif maka nilainya semakin kecil gitu ya. Negatif 12. Kemudian yang negatif sisa 1, 3. Kemudian berapa lagi? Antara 7, 0, 6 sama 25. Yang paling kecil mana? Yang 0 gitu ya. 0 dulu gitu ya. 0. Mana yang kecil lagi? Antara ini 3, 6. Kemudian sisanya 7 dan 25 mana dulu? 7 ya. 7 baru terakhir 25. Jadi itu ya untuk urutan bilangan dari yang terkecil. Ingat, jika dari mengurutkan yang terkecil mulai dari bilangan negatif dulu kalau ada. Kalau misalkan yang terbesar mulai dari bilangan positif dulu, seperti itu. Nah, ini latihan soalnya, silakan dikerjakan gitu ya. Nah, kita coba bahas yang 1A aja dulu. 1A. Di sini ada 100, negatif 175, 75, dan negatif 120. Nah, kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau yang terkecil kita harus apa? Negatif dulu ya. Yang mana dulu? Nah, nih. Negatif 175 sama negatif 250. Lebih kecil mana? Lebih kecil 250 negatif ini. Ya. Kenapa? Ingat, semakin angkanya besar, kalau nilainya negatif maka nilainya semakin kecil gitu. Negatif 250. Nah, negatifnya udah, ini yang sisanya berarti kan yang kedua negatif 175. Kemudian yang mana lagi? Nah, 75 sama 100 kecil mana? Ya kecil 75 dulu.
kemudian yang 100. Oke, gitu ya. Untuk yang B, nah, berarti yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Yang lebih kecil. Negatif 57 dulu ya. Kemudian negatif lagi, negatif 37. Kemudian yang kecil lagi 27. Kemudian 47. Oke, kalau yang nomor 2, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar, kebalikannya nih. Untuk yang kecil, kalau yang terbesar ingat dari bilangan positif dulu. Kalau yang A mana ini? Positifnya cuma 15 nih, berarti 15 dahulukan. Kemudian yang kedua, bilangan yang paling besar mana? Ini negatif semua nih. Kalau nilainya yang besar berarti angkanya yang paling kecil di negatif itu mana? Yaitu 12, berarti negatif 12. Kemudian negatif 13, kemudian negatif 14 gitu ya. Nah, kalau yang B nomor 2 ini yang positif ada 3 nih. Nah, mana dulu yang dahulukan? Paling besar yaitu 21 dulu. Kemudian 17, kemudian 13. Kalau terakhir negatif 23 gitu ya. Seperti itu untuk mengurutkannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, namanya juga membandingkan, berarti kalau bandingkan ada yang lebih baik, lebih buruk gitu ya. Kalau di sini itu lebih besar dari dan lebih kecil dari. Nah, kalau lebih besar tandanya itu ingat. Nah, tandanya itu kalau lebih besar kemana? Ke kanan panahnya. Kalau lebih kecil tandanya kemana? Ke kiri panahnya. Seperti itu ya. Contoh misalkan di sini kita ada sebuah bilangan, dua bilangan yang harus kita bandingkan nih. Misalnya yang pertama nih ada 12 dan 7. Kita baca dari sebelah kiri. Nah, 12 sama 7. 12 itu lebih besar apa lebih kecil dari 7? Lebih besar. Kalau lebih besar tandanya kemana? Ke kanan ya. Pakai tanda panah ke kanan kayak gitu. Kalau misalkan yang nomor 2, negatif 1 itu lebih besar apa lebih kecil dari 6, positif 6. Nah, ini lihat di sini ada tanda negatif nih. Kalau negatif pasti lebih kecil dari positif gitu ya. Nah, itu hanya ke kiri. Kalau kita lihat, nah kalau yang pertama tadi dibaca 12 lebih besar, jadi tandanya itu yang kanan panah ke kanan itu dibaca lebih besar dari itu. 12 lebih besar dari itu 7. Yang kedua, negatif 1 lebih kecil, tanda yang ke kiri itu panahnya lebih kecil dari 6 gitu. Kalau yang nomor yang ketiga, negatif positif. Kalau negatif udah jelas pasti tandanya lebih kecil dari gitu ya, lebih kecil dari. Kalau yang terakhir 100-nya positif nih, yang 200-nya negatif, otomatis kalau positif itu lebih besar, jelas gitulah gitu ya. Oke, thank you, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.